Halo semuanya, teman dan sahabat. Jumpa lagi. Deadline adalah batas waktu atau tanggal akhir yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek. Dalam penerapannya, deadline digunakan untuk mengatur waktu dan memastikan bahwa suatu tugas atau proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Saat deadline cobaan silih berganti, seakan antri menunggu perhatian. Hal itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, pada saat mendekati deadline, biasanya ada banyak pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan tekanan dan stres, yang pada gilirannya dapat memicu munculnya cobaan dan tantangan. Kedua, seringkali ketika deadline semakin dekat, sumber daya seperti waktu, energi, dan fokus menjadi terbatas. Ketidakmampuan untuk mengatur waktu dengan efektif atau kelelahan dapat membuat munculnya cobaan dan kesulitan tambahan. Selain itu, saat deadline mendekat, seringkali muncul juga perasaan cemas dan ketakutan tidak mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi dan membuat munculnya cobaan berupa pikiran negatif atau ketidakmampuan untuk mengambil keputusan dengan jelas. Untuk menghadapi situasi seperti ini, penting untuk mengelola waktu dengan baik, membuat jadwal prioritas, dan menghindari penundaan dalam menyelesaikan tugas. Mengelola stres dan menjaga keseimbangan emosional juga penting. Melalui relaksasi, olahraga, atau kegiatan yang membantu mengurangi tekanan. Mengatur ekspektasi dan menerima bahwa tantangan mungkin muncul saat deadline akan membantu untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi setiap cobaan yang datang. Dengan sikap yang positif dan kemauan untuk menghadapi tantangan, kita dapat mengatasi hambatan dengan lebih efektif dan mencapai tujuan sesuai deadline yang ditetapkan. Ini giliran baterai si laptop, padahal baru beberapa saat yang lalu diperbaiki. Teman yang ahli menyarankan coba dimaksimalkan garansinya, siapa tahu ada rezeki. Ku jawab seadanya. Dapat nasihat, kalau servis di mana dan dengan siapa? Profesional, inner circle. Yang terakhir ini Anda perlu kehati-hatian ketusnya. Inner circle terkadang perlu jam terbang, motivasi dan sikapnya kurang serius dalam menjaga kepercayaan pelanggan, walaupun tidak semua. Penting bahwa peran customer service sangat besar dan betapa berharganya sebuah kepercayaan. Komunikasi baik terbangun jika antara penyedia jasa dan pelanggan merasa nyaman dan membentuk sebuah kepedulian aktif. Itu saja sih, rangkaian idenya dan demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.